Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Israil dengan NIM 2408031030011. Nah, saya di sini akan mereview kembali materi tentang etika kehumasan dari kelompok 5. Nah, sebelum masuk ke materi tentang etika kehumasan, alangkah lebih baiknya kita mengerti humas terlebih dahulu. Nah, humas sendiri adalah hubungan masyarakat, yaitu bagian dari organisasi yang bertugas berkomunikasi dengan publik. Humas berperan penting dalam membangun citra positif organisasi dan juga menjaga kepercayaan publik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu etika kehumasan. Nah, menurut Sumitra, pada 2005, etika adalah nilai dan asas moral yang menjadi pegangan untuk menentukan benar, salah, baik, buruknya perilaku manusia, termasuk dalam profesi humas sendiri. Nah, menurut Rosadi Ruslan menambahkan bahwa etika profesi kehumasan adalah bagian dari etika terapan yang berkaitan dengan dimensi profesional tersebut. Nah, etika kehumasan sendiri merupakan prinsip ataupun prinsip moral dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh praktisi humas dalam menjalankan tugasnya yang bertujuan untuk membangun hubungan baik antara organisasi dan juga publik. Nah, secara singkat, etika kehumasan berfungsi untuk menjaga kredibilitas dan reputasi profesi humas. Yang kedua, menjamin kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam komunikasi. Yang ketiga yaitu melindungi kerahasiaan informasi klien dan juga organisasi. Yang keempat yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik tidak etis. Yang kelima yaitu membangun kepercayaan antara humas, klien, media, dan juga masyarakat luas. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan dari etika kehumasan. Di sini ada 4 tujuan etika kehumasan. Yang pertama yaitu menjaga citra perusahaan atau organisasi yang diwakili. Semisal kita mewakili dari PTPN Tebu. Yang kedua, menjamin komunikasi yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai humas harus bertanggung jawab penuh atas statement ataupun juga perkataan yang kita keluarkan. Yang ketiga yaitu menjaga hubungan baik dengan publik dan juga stakeholder. Yang keempat yaitu menjaga kepercayaan publik. Nah, yang nomor 4 ini sangat penting agar citra organisasi itu dilihat baik oleh masyarakat luas. Etika kehumasan sendiri ada 5. Yang pertama, kebenaran, yaitu informasi yang disampaikan harus jujur dan tidak menyesatkan. Jadi informasinya itu harus konkret, harus benar apa adanya dan tidak menebarkan hoax ya teman-teman. Yang kedua yaitu keterbukaan, menyampaikan informasi secara terbuka dan juga jelas. Nah, informasinya itu harus jelas ya teman-teman. Jadi khalayak ramai itu menerima informasi tidak akan terjadi kesalahpahaman. Nah, yang ketiga adalah tanggung jawab. Bertanggung jawab atas setiap komunikasi yang dilakukan. Jadi humas sendiri juga memiliki tanggung jawab yang besar atas komunikasi yang dilakukan ya. Jadi semisal ada kekeliruan itu pihak humas sendiri yang harus melakukan klarifikasi. Nah, yang keempat ada keadilan. Tidak menyebarkan berita bohong ataupun merugikan pihak lain. Di sini kan banyak sekali kan berita-berita yang memunculkan berita hanya untuk kepentingan pribadi. Semisal mendapatkan AdSense ataupun menjual konten-konten yang tidak bermanfaat. Yang kelima yaitu respect terhadap privasi, yaitu tidak menyebarluaskan informasi pribadi tanpa izin. Nah, informasi pribadi di sini yaitu informasi pribadi milik organisasi ya. Seperti kondisi di dalam organisasinya itu seperti apa itu kalau yang pribadi tidak perlu di share kepada orang lain. Nah, selanjutnya masuk pada kode etik kehumasan. Nah, kode etik kehumasan sendiri, setiap lembaga ataupun organisasi yang menaungi praktisi humas memiliki kode etik masing-masing. Contoh kode etik kehumasan adalah kode etik IPRA ataupun International Public Relations Association dan juga
Perhumas, yaitu Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Nah, kode etik kehumasan adalah pedoman moral dan norma yang harus dipatuhi oleh praktisi hubungan masyarakat untuk menjalankan tugas dan profesinya sebagai profesional dan bertanggung jawab. Secara profesional dan bertanggung jawab ya. Kode etik ini mengatur perilaku terhadap klien, masyarakat, media, dan juga rekan sejawat agar menjaga integritas, kejujuran, dan juga kepercayaan. Nah, Kode Etik Perhumnas Indonesia terdiri dari 4 pasal utama, yaitu pasal 1, komitmen pribadi. Anggota harus memiliki standar moral tinggi, berperan aktif, memasyarakatkan kepentingan Indonesia, dan menumbuhkan persatuan bangsa. Pasal 2, perilaku terhadap klien ataupun juga atasan. Harus jujur, menjaga kerahasiaan, tidak mewakili kepentingan yang bertentangan dengan tanpa izin, dan tidak menerima imbalan dari pihak lain selain klien. Yang ketiga yaitu perilaku terhadap masyarakat dan media massa, menjalankan profesi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tidak memanipulasi media, dan tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan. Nah, pasal yang keempat yaitu perilaku terhadap sejawat, tidak merusak reputasi sejawat, melaporkan pelanggaran etika, dan mendesak klien untuk menggantikan sejawat. Nah, kode etik ini dijiwai oleh Pancasila, Undang-Undang 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi ASEAN sebagai landasan moral. Nah, yang selanjutnya yaitu etika dalam berkomunikasi. Di sini ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak provokatif. Dalam berbagai situasi, seperti saat berbicara, berdiskusi, ataupun memberikan pujian, menggunakan kata-kata yang sopan seperti permisi, minta tolong, terima kasih, maaf, dan juga sama-sama. Yang kedua yaitu menghormati audiens dan menghindari diskriminasi. Yang ketiga yaitu menyebarkan informasi yang bersifat hoax ataupun propaganda negatif. Nah, selanjutnya ada etika dalam pengelolaan media. Yang pertama, menggunakan media sosial dan media massa secara etis. Apa sih maksudnya? Menggunakan media sosial dengan bijak dan berinteraksi, menyebarkan informasi dan mengatur waktu. Yang kedua yaitu tidak melakukan pencemaran nama baik ataupun fitnah melalui media sosial. Jadi tidak boleh kita menyebar berita hoax untuk menjatuhkan pihak-pihak lain ataupun pihak-pihak yang menjadi saingan kita, seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga yaitu menghargai hak cipta dan sumber informasi yang digunakan dengan meminta izin, memberikan kredit, dan tidak mengklaim karya orang lain sebagai milik kita sendiri. Nah, di sini kan banyak sekali kan berita-berita yang saling klaim ya teman-teman. Nah, sebisa mungkin itu dihindari ya. Nah, yang selanjutnya adalah etika dalam krisis komunikasi. Yang pertama yaitu bersikap transparan dan tidak menutupi kesalahan. Yang kedua, segera memberikan klarifikasi jika terjadi kesalahpahaman. Nah, yang berhak klarifikasi juga adalah pihak humas, karena yang mengeluarkan statement pasti dari pihak humas sendiri kan. Nah, yang ketiga yaitu berfokus pada solusi dan jaga reputasi organisasi. Nah, sampai yang terakhir pada contoh pelanggaran etika kehumasan. Ada 3 contoh ya teman-teman. Yang satu, menyebarkan informasi palsu atau hoax. Ini banyak sekali terjadi di media-media sosial sekarang ya teman-teman. Menyebarkan berita-berita hoax. Semisal ada artis yang lagi naik daun, itu tuh pasti akan ada dicari celah-celah yang untuk menurunkan reputasi si artis tersebut. Yang kedua, menyembunyikan informasi yang seharusnya tidak diketahui publik. Nah, yang ketiga, ada menggunakan teknik manipulatif dalam kampanye komunikasi. Nah, sampai pada kesimpulan, etika kehumasan sangat penting dalam membangun kepercayaan publik, praktisi humas, dan selalu bertindak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap komunikasi yang dilakukan. Sekian pemaparan materi ataupun ulasan materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.